Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Oke teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini, yuk temenin saya ganti visor Suzuki GSX-R 150 yang warna putih punya saya ini, dari visor bawaan ke visor model jenong, tapi masih dengan warna clear ya teman-teman, lengkap dengan list karetnya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu yaitu visor beningnya nih teman-teman. Lalu juga ada kunci L untuk membantu membuka baut-bautnya. Oke, langsung aja kita siapkan motornya ya teman-teman untuk mengganti visornya. Karena visor bawaan Suzuki GSX-R saya sendiri kondisinya sudah cukup umur ya, hampir kurang lebih 10 tahun, jadi warnanya sudah kotor, sudah buluk atau sudah butek kalau dalam bahasa Jawa teman-teman. Maka dari itu mau saya ganti ke yang lebih bersih, clean looks, dan juga tentunya makin racing nih teman-teman, tapi masih proper ya, jadi nggak terlalu berlebihan, dan warnanya sendiri masih sama-sama bening atau clear ya teman-teman. Oke, yang pertama saya buka dulu mirror blinkingnya teman-teman, karena saya memakai mirror blinking. Lalu buka baut visornya teman-teman, ada 6 buah menggunakan kunci L. Lalu selanjutnya saya juga membuka batoknya ya teman-teman, karena agar memudahkan pemasangan visornya nih. Dan setelah baut semua terlepas, bisa teman-teman cabut batok headlamp beserta visornya ya teman-teman. Dan mudah sekali ketika sudah dilepas semua bautnya, agar pemasangannya nanti lebih mudah ya teman-teman, saran dari saya. Yang selanjutnya visor bening yang masih baru tadi kita unboxing dulu ya teman-teman. Ini packagingnya sendiri sudah sebelumnya pernah saya buatkan video unboxingnya, jadi di video saya sebelumnya juga sudah saya spill ya teman-teman harganya di video unboxing, yaitu berkisar di angka 120.000 teman-teman. Saya sendiri belinya di online shop, mereknya sendiri dari Docil Motoworks kalau nggak salah teman-teman, di TikTok shop ya, harga 120.000, mereknya Docil Motoworks, lengkap dengan list karetnya dan warnanya bening atau clear. Dan ini dia teman-teman, tampilannya overall masih mulus, masih bersih ya. Oke, langsung aja yuk kita pasang teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum pemasangan coba kita fitting dulu ya teman-teman. Dan jujur saja waktu pemfittingan ini perasaan saya sudah nggak enak nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ada sesuatu yang nggak presisi dan nggak pas nih teman-teman. Jangan lupa cabut semua karet baut yang ada di visor lamanya ya teman-teman. Dan ini dia moment of truth-nya teman-teman, pembuktian ya kalau omongan saya tadi bilang ada sesuatu yang tidak presisi. Dan ini coba saya sejajarkan ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat dari kasat mata sama aja ya teman-teman, hanya modelnya berbeda, yang satu flat, yang satu jenong. Tapi ketika saya samakan ya teman-teman, dari dudukan posisi bautnya itu sama sekali gak ketemu teman-teman. Mungkin ketemunya hanya di bagian bawah kiri kanan itu ya teman-teman, tapi di atasnya yang di baut nomor 4 dan ke 6 itu sama sekali gak ketemu teman-teman. Dan coba saya sejajarkan dari sisi kiri, dari posisi lubang bautnya di sisi kiri saya paskan, nanti yang di sisi kanannya nggak ketemu teman-teman. Dan ketika saya coba pasang visor bawaan GSX ke batok orinya teman-teman, itu langsung plek-plekan teman-teman, dari posisi bautnya langsung ketemu, langsung plek ketiplek. Tapi ketika visor jenong dari Docil Motoworks ini saya fitting ke batok headlamp Suzuki GSX-R ori ini posisi bautnya nggak ketemu ya teman-teman. Ada ketika saya coba cocokkan posisi baut yang sebelah kiri, nanti yang sebelah kanan nggak ketemu teman-teman dari titik-titik bautnya. Dan benar aja ya teman-teman, sama sekali nggak ketemu sisi kanannya. Dan ini PR banget ya teman-teman waktu pemasangan, karena nantinya akan saya coba akali nih. Stay tune aja ya teman-teman, saya nanti akan coba PNP atau paksa dan paksa. Dan tidak berhenti di situ ya teman-teman, kendalanya ternyata lubang dari posisi bautnya visor dari Docil Motoworks ini juga kekecilan ya teman-teman, membuat dari klem baut visor bawaan dari Suzuki GSX-R itu nggak ketemu teman-teman, nggak bisa masuk. Ini coba saya masukkan lagi ke visor bawaan Suzuki GSX-R, itu gampang teman-teman masuk ya dari baut klemannya. Tapi ketika dimasukkan ke Docil Motoworks itu nggak masuk teman-teman, karena gara-gara kekecilan.
PR-nya tambah-tambah banget ya teman-teman, bener-bener nggak PNP nih, nggak saya rekomendasikan ya teman-teman untuk visor jenong dari Dojil Motorworks ini. Dan wala, oke teman-teman, setelah berjam-jam saya coba ngakalin, akhirnya saya paksa ya teman-teman. Akhirnya saya coba paksa masukin ke batok headlamp Suzuki GSX-R dan membuat akhirnya visor jenongnya dari Dojil Motorworks masuk dengan yang cukup berusaha dan menguras tenaga dan pikiran ya teman-teman, tentunya karena cukup menyakitkan nih tadi prosesnya teman-teman. Jadi saya tidak bisa mengasih footage-nya karena benar-benar cukup menyakitkan teman-teman, karena saya menggunakan cutter untuk mencoba membolongi lebih besar pada posisi lubang bautnya menggunakan cutter yang saya panasin ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada banyak luka-luka nih atau lecet-lecet pada visor jenongnya, bisa teman-teman lihat di visornya itu banyak sekali luka-luka karena coba saya paksa besarkan dan coba saya geser ya teman-teman untuk posisi lubangnya agar mau sejajar atau sesuai dengan posisi bolongan baut di batok headlamp Suzuki GSX-R. Dan ini dia penampakannya teman-teman. Oke teman-teman, tahap terakhir yaitu pemasangan ya teman-teman. Jadi sebelumnya untuk bautnya sudah saya kencengin, saya pasangin dulu ya teman-teman agar pemasangannya lebih mudah dan cepat. Lalu fitting batok headlampnya ke rangka bodinya. Lalu yang selanjutnya tinggal teman-teman kencengin aja. Lalu selanjutnya untuk pemasangan list karet ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia tampilan overall setelah visor jenong bening dari Dojil Motorworks terpasang dengan beberapa PR dan usaha ya teman-teman. Oke, sambil saya jelaskan ya teman-teman. Jadi waktu pemasangan tadi ada cukup banyak kendala yang bisa teman-teman lihat dari posisi bautnya nggak pas dan posisi visornya juga ternyata terlalu jenong teman-teman. Jadi karena visor yang terlalu jenong dan posisi bautnya nggak ketemu ya teman-teman dengan batok headlampnya, jadi batok headlampnya sedikit saya paksa menekuk ya teman-teman, mengikuti kontur dari visor jenongnya yang lumayan terlalu nekuk teman-teman. Jadi posisi batoknya teman-teman sebenarnya itu sedikit saya tekuk, saya kencengin menggunakan baut ya teman-teman. Beda dengan visor bawaan Suzuki GSX-R ini yang cenderung lebih melebar ya, lebih rata sedikit lah ketimbang terlalu cekung dengan visor dari Dojil Motorworks yang nanti akan saya tunjukkan teman-teman bukti kalau batok headlampnya sebenarnya agak sedikit lebih cekung teman-teman, atau lebih ketarik gitu teman-teman dari posisi headlamp. Dan ya ini dia yang saya maksud teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat dari posisi lampu atasnya itu sebenarnya posisi batok headlampnya itu sedikit lebih cekung teman-teman, sedikit lebih ketarik ke arah dalam gitu teman-teman, terpaksa mengikuti kontur dari visornya yang cenderung terlalu cekung gitu teman-teman. Jadi posisi batoknya jadi seperti lebih ketarik ke dalam gitu teman-teman, akhirnya membuat posisi headlampnya agak sedikit lebih menganga ya teman-teman pada posisi batoknya. Dan bisa teman-teman lihat ya dari sisi balik atau sisi belakang visor teman-teman itu juga dudukannya nggak bisa masuk ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sana kalau sebenarnya di bawaan visor Suzuki GSX-R tuh bisa nyantol tuh teman-teman, yang ada di ujung sana itu ada semacam klem atau klip gitu ya teman-teman yang bisa dikaitkan dengan visornya. Tapi kalau di sana cover plastiknya nggak bisa masuk karena memang dari visornya sendiri tidak ada dudukannya. Dan ini dia tampilan dari sisi belakang teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya di sini baut atau klem karetnya juga berada posisi ada di luar, yang seharusnya ini tuh ada di tengah-tengah teman-teman, ada di tengah-tengah dalam antara visor dan bodi ya. Tapi karena saya kesulitan akhirnya saya balik seperti ini agar memudahkan saya waktu pemasangan. Oke teman-teman, mungkin sekian gitu aja video kali ini, tutorial cara pemasangan visor ke Suzuki GSX-R atau tutorial cara penggantian visor ke Suzuki GSX-R yang sebenarnya tidak PNP ya teman-teman. Dan terkadang ada kesulitan, mungkin ini dari mereknya sendiri yaitu Dojil Works kalau nggak salah teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa cari referensi atau merek yang lain jika ingin mengganti visor Suzuki GSX-R. Jangan merek yang ini karena ini sudah saya buktikan ya teman-teman, tidak PNP dan banyak pengakalan dan nggak terlalu
fit and finish-nya nggak terlalu bagus teman-teman. Oke, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dibantu like ya teman-teman jika menyukai konsep video seperti ini, dan jangan lupa di komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk membantu channel saya yang sedang berkembang. Terima kasih sudah menonton teman-teman.